Nah, di mana pada pelatihan dasar ini kita juga memberikan edukasi kepada calon anggota dari KMPA itu sendiri. Nah, kemudian pada saat mengandung itu kenapa bisa bayi itu terkena HIV? Penularan HIV itu tidak segampang COVID yang kayak liur muncrat. Welcome to Soda Talk. Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan Soda Talk, podcastnya Sahabat Oda, persembahan kelompok mahasiswa peduli AIDS Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Hari ini merupakan pilot episode dan pilot season dari Soda Talk, podcastnya Sahabat Oda. Nah, pada episode pertama kali ini kita akan membahas mengenai introduction atau perkenalan mengenai apa sih itu Soda Talk dan apa sih itu KMPA selaku sebuah organisasi yang memiliki Soda Talk ini. Tentu saja yang mampu menjawab pertanyaan tersebut paling tepat adalah pengurus inti dari KMPA itu sendiri. Dan saya, Rena Budiarta, dengan senang hati akan memandu acara kita hari ini. Nah, hari ini kita sudah kedatangan pengurus inti KMPA. Ada Ade Jun, Gung Ajeng, dan Ananta. Mari kita beri sambutan yang paling meriah. Nah, mungkin bisa perkenalkan diri masing-masing dari Ade Jun dulu. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ade Jun atau Ade Juniantara, di mana di sini saya menjabat sebagai Ketua KMPA FK Unut periode 2020-2021 Kabinet Surya. Selanjutnya ada siapa? Halo, selamat siang Rena, selamat siang teman-teman yang lain. Jadi perkenalkan, nama saya Ananta Dwi Vedanta di sini yang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 dari Kabinet KMPA Surya. Oke, halo Rena, halo semuanya. Perkenalkan, saya Gung Ajeng. Di sini menjabat sebagai Wakil Ketua 2 dari KMPA Surya. Nah, mungkin sedikit pertanyaan nih, kita kulik-kulik lagi. Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 itu membidangi bidang apa aja sih di KMPA? Siapa dulu nih yang mau jawab? Aku dulu ya. Oke. Tadi kan udah perkenalan, nama aku Ananta, Wakil Ketua 1, yang mana aku membawahi 4 bidang. Yang pertama itu ada KIE, komunikasi, informasi, dan juga itu eksternal. Yang kedua itu ada Danus, dana usaha. Yang ketiga ada Kesekre. Yang keempat itu ada internal. Selanjutnya, Wakil Ketua 2. Oke, jadi aku di sini membawahi 3 bidang, di mana yang pertama ada PSDM, lalu ada Pengmas, dan ada produksi. Oke, berarti ada banyak bidang di KMPA. Nah, tapi sebenarnya masih ada pertanyaan lagi nih. Bidang-bidang yang ada di KMPA itu kan pasti bekerja untuk memenuhi tujuan dari KMPA. Mungkin ada yang bisa jelasin tujuan dari KMPA itu apa? Oke, di sini saya izin menjawab Rena ya. Di mana sebelumnya KMPA itu kan merupakan singkatan dari Kelompok Mahasiswa Peduli AIDS, di mana salah satu badan semi otonom yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Di mana KMPA itu sendiri tujuan didirikan KMPA itu adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait dengan pencegahan dari HIV/AIDS itu sendiri, sehingga lambat laun kita mampu menurunkan angka kejadian HIV/AIDS di Bali, kemudian menghapus stigma masyarakat terhadap ODA itu sendiri. Seperti itu, Rena. Wah, mulia sekali tujuan dari KMPA ya. Kalau boleh tahu kegiatan yang KMPA lakukan untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut ada apa aja ya? Oke, jadi untuk kegiatan di KMPA itu sendiri sangat banyak. Yang pertama, ada kegiatan namanya Latdas atau pelatihan dasar. Nah, di mana pada pelatihan dasar ini kita juga memberikan edukasi kepada calon anggota dari KMPA itu sendiri terkait dengan HIV/AIDS, nafsa, dan juga kesehatan reproduksi. Sehingga pertama kita memberikan informasi kepada calon anggota kita yang nantinya akan bergerak turun ke masyarakat dalam menyampaikan informasi ini, sehingga informasi ini dan informasi terkait HIV/AIDS itu sendiri mampu menyebar secara luas ke masyarakat sekitar. Wah, berarti nggak main-main ya. Iya. Calon anggotanya dipersiapkan dulu, Benar baru sekali. setelah siap dibawa ke masyarakat Betul luas. sekali, Rena. Oh, selain Latdas ada apa lagi kegiatannya? Oke, ada namanya roadshow atau penyuluhan rutin. Jadi penyuluhan rutin itu kita menurunkan anggota KMPA untuk melakukan sosialisasi terkait dengan HIV/AIDS itu sendiri. Kita melakukan sosialisasinya ke sekolah-sekolah seperti SMP, SMA, dan juga ke lingkungan masyarakat sekitar seperti di lapangan Puputan Renon. Kan ada banyak masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan di sana ya, Rena ya. Jadi di sana kita memberikan informasi dan edukasi terkait dengan HIV/AIDS sehingga perlahan-lahan kita mampu untuk
menghapus dan mengurangi stigma masyarakat terhadap ODA seperti itu. Tapi kan sekarang kita lagi dalam kondisi pandemi COVID nih. Benar sekali. Berarti kan kegiatan seperti roadshow yang secara langsung ke sekolah-sekolah nggak bisa dilakukan, Iya. kepuputan nggak bisa dilakukan. Jadi kegiatan apa aja sih yang KMPA sudah bisa lakukan nih, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini? Mungkin ada yang menjawab? Mungkin dari wakil saya ada yang menjawab? Silakan. Oke, dari mungkin selanjutnya gue ngajeng akan menjawab. Oke, di sini aku jawab dari bidangku aja ya. Aku kan kebetulan megang Pengmas. Ya. Nah, jadi kalau Pengmas sendiri kan sekarang ada roadshow. Roadshow itu caranya jadi kita minta untuk adik-adik kelas dari rumah mereka masing-masing itu cari tetangganya terus mengedukasi. Nah, dimana kita tahu mereka pasti mengedukasi, kita itu minta video mereka mengedukasi seperti apa dan jual fotonya dan sekalian di-post di Instagram. Terus kedua ada yang namanya penyuluhan rutin. Ya. Itu penyuluhan rutin itu sekarang dipakai lewat Instagram, dimana nanti bakal di IG KMPA bakal di-post kayak poster, mitos atau fakta dan juga komik strip gitu. Wah, sangat adaptif ya. Jadi sekarang kita mulai dari orang-orang terdekat di sekitar kita dulu dan juga menggunakan sosial media sebagai platformnya. Iya. Bagus banget nih. Selain itu mungkin kalau dari divisi lain, Nanta apa ada kegiatan yang dilakukan selama COVID? Oke, aku tambahin ya. Jadi kan karena tadi aku membawahi 4 bidang, salah satunya itu kan ada KIE. Nah, di salah satu bidang KIE ini, jadi dia itu ada suatu proker baru yang namanya itu adalah podcast. Yang dimana pada podcast ini kita akan membahas seputar HIV/AIDS itu sendiri, dan juga yang lebih bagusnya ini kita akan berkomunikasi selama secara 2 arah, yang mana kita akan membuka suatu kolom komentar di bagian IG kita, yang mana nanti akan dapat bisa ditanggapi oleh orang-orang di masyarakat umum nantinya. Selain masyarakat umum, nantinya juga ada anggota KMPA yang dimana dapat mengomentari itu, bertanya tentang HIV/AIDS ataupun bertanya tentang KMPA itu sendiri, yang dimana nantinya hasil dari podcastnya ini nanti akan dapat disebarkan melalui IGTV yang di akun KMPA itu sendiri. Oke, berarti kita sudah menemukan nih teman-teman semua tujuan dari dibuatnya podcast ini. Podcast ini dibuat untuk menjembatani KMPA ke masyarakat luas ataupun secara khususnya pada Sivitas Akademika FK Unut untuk tetap bisa berkontribusi walaupun di tengah pandemi COVID-19 ya. Berarti kenapa sih memutuskan untuk membuat podcast? Kenapa tidak dalam bentuk lain misalnya? Ada yang ingin berpendapat? Oke, jadi kenapa kita memilih podcast? Nah, di zaman sekarang kan banyak tuh di YouTube artis-artis tuh membuat podcast. Jadi kita mengikuti itu, kita mengikuti perkembangan zaman namanya Rena. Iya. Jadi melalui podcast ini kita harapkan nanti di mana kita ketahui masyarakat sekarang itu kan tidak jauh dari sosial media. Bener dan banget. juga handphone genggam kan. Nah, Iya. jadi kita membuat podcast yang nantinya podcast ini akan kita sebarkan melalui sosial media KMPF Unut itu sendiri, sehingga astungkare informasi yang kita berikan dan edukasi yang kita berikan bisa nyampe ke masyarakat sekitar seperti itu. Berarti mengikuti zaman itu Benar kata sekali. kuncinya ya. Apa sih harapan dari dibuatnya podcast ini selain misalnya untuk supaya teman-teman bisa mendengarkan, mungkin ada harapan lainnya? Oke, jadi harapan dibuatnya podcast KMPF Unut itu sendiri. Jadi saya berharap melalui podcast ini segala informasi dan segala edukasi yang diberikan oleh KMPF Unut itu sendiri bisa sampai ke masyarakat luas dan secara perlahan-lahan tentunya sesuai dengan tujuan kita mampu memberikan edukasi terkait HIV/AIDS dan menghapus atau mengurangi stigma masyarakat terhadap ODA itu sendiri. Seperti itu, Rena. Oke, berarti introduction mengenai podcast dan KMPA sebenarnya sudah cukup banyak diceritakan oleh teman-teman pengurus inti ya. Sekarang kita akan masuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman yang kepo nih mengenai KMPA dan juga podcast ini pada khususnya. Pertanyaan-pertanyaan ini kita kurasi dari question box yang sudah ada di Instagram KMPA FK Udayana dan juga Google Form yang kita sebar di sekitar kampus kita ya, melalui sosial media juga tentunya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini masih seputar alasan didirikannya KMPA. Ini berasal dari @dimasyuda. Apa sih dasar utama didirikannya KMPA itu? Apa dikarenakan ada mahasiswa Unut yang menjadi ODA sehingga terbentuknya KMPA? Atau memang ada keinginan menggalakkan rasa peduli sejak dini?
Dan kenapa sih namanya KMPA, bukan KMSA atau KMKA? Mungkin S itu maksudnya sahabat, K itu mungkin keluarga gitu ya. Yang dimana kita menjadi sahabat atau menjadi keluarga bagi penderita HIV/AIDS. Oke, mungkin ada untuk yang- pertanyaan itu akan dijawab oleh Gung Ajeng. Oh iya. Atau saya? Oke. Oke. Oke, aku yang menjawab. Oke, sejarah didirikannya KMPA FK Unut di mana pada tanggal 19 November tahun 1999 Ya. KMPA FK Unut itu didirikan oleh Prof. Muninjaya. Tujuan utamanya karena pada saat itu tingginya kasus atau kejadian HIV/AIDS di Bali sehingga Prof. Muninjaya ini berharap mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana ikut serta dan turut andil dalam memberikan edukasi prevensi terkait HIV/AIDS ke masyarakat luas sehingga perlahan-lahan mampu menekan atau mengurangi angka kejadian HIV/AIDS itu sendiri. Seperti itu, Rena. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang kenapa sih bukan sahabat penderita AIDS atau keluarga penderita AIDS, kenapa namanya KMPA bukan KMSA atau KMKA? Oke, kenapa kita memberikan nama kelompok mahasiswa peduli AIDS bukan sahabat AIDS atau keluarga AIDS? Oke, dengan kita peduli terhadap AIDS atau terhadap ODA, otomatis kita bisa menjadi sahabat dan keluarga dari ODA itu sendiri, Rena. Berarti mencakup lebih luas. Benar ya. sekali. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah dulu ada tantangan dari pihak kampus untuk membentuk KMPA? Dari jawabannya Ade Jun sepertinya justru didukung ya kita ya. Sangat didukung sekali, Rena. Jadi untuk tantangan tersendiri tidak ada tantangan sih, Rena, karena pertama kali Prof. Muninjaya dan mahasiswa di FK Unut itu sangat antusias juga, Rena, dalam menggalakkan HIV/AIDS itu sendiri. Iya. Dan tentunya kita sebagai calon tenaga kesehatan tentunya ingin dong mengurangi angka kejadian HIV/AIDS. Iya, benar banget. Bahkan kita ingin supaya tidak ada lagi kasus HIV/AIDS Iya. di Bali, di Indonesia, bahkan di dunia, Rena. Benar banget nih, berarti tidak ada tantangan ya. Tapi mungkin justru apa ada tantangan nih selama melakukan kegiatannya? Mungkin tidak dari kampus, tapi mungkin dari eksternal, dari masyarakat kah? Atau dari anggota-anggota, apa ada tantangan tersendiri untuk menjalankan program kerjanya? Oke, mungkin untuk sekarang di masa pandemi ini, Rena, karena kita tidak bisa terjun langsung ke masyarakat, jadi kita menggunakan sosial media sebagai platform penyebaran informasi dan edukasi terkait HIV/AIDS itu sendiri, Rena. Sehingga tentunya ada kekurangan tersendiri, Rena, karena tidak semua orang yang menggunakan sosial media ini akan membaca atau memperdulikan informasi-informasi seperti ini. Sehingga jika secara offline sebelum pandemi kita terjun ke masyarakat, kita langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga kita bisa lebih kontak dengan masyarakat itu sendiri, Rena. Otomatis masyarakat itu atau yang mendengarkan sosialisasi itu akan lebih paham dan bisa bertanya secara leluasa terhadap pemateri dari pada saat sosialisasi itu sendiri, Rena. Oke, berarti tantangannya ada di kondisi pandemi Iya, ini benar sekarang sekali, ya. Nah, untuk itu ada pertanyaan lagi nih. Apa saja yang sudah pernah dilakukan KMPA untuk melawan stigma? Karena kan tujuan katanya jargonnya KMPA adalah KMPA FK Unut Stop Stigma nih. Benar sekali. Apa saja yang sudah pernah dilakukan? Ada pertanyaan juga. Mungkin ada yang menjawab? Oke, ini akan dijawab Hana. Oke. Jadi di sini aku ulang pertanyaannya. Jadi kan pertanyaannya itu apa saja sih yang sudah dilakukan oleh KMPA untuk melawan stigma yang ada di masyarakat itu Iya. sendiri. Nah, tentu saja untuk melawan stigma itu kan satu-satunya cara yang paling ampuh dan juga yang sudah terbukti itu kan dengan cara mengedukasi masyarakat. Edukasilah masyarakat tentang apa sih bahayanya HIV/AIDS itu sendiri. Ntar kalau misalnya kamu kena HIV/AIDS, apa yang harus kamu lakukan? Kenapa kamu harus tidak takut terhadap HIV/AIDS itu sendiri? Jadi informasi-informasi yang seperti itu yang bisa kita berikan terhadap masyarakat. Yang paling penting itu adalah bagaimana cara transmisi HIV/AIDS-nya itu sendiri. Dengan cara kita mengetahui informasi seperti itu, jadinya kita dapat menghindari HIV/AIDS itu sendiri dan juga menghindari stigma buruk terhadap orang yang memiliki HIV/AIDS karena penularan dari HIV/AIDS itu sendiri tidaklah gampang. Iya. Berarti stigma-stigma itu justru seperti yang bagaimana orang HIV tidak boleh bekerja di suatu tempat. Iya. Itu sebenarnya tidak perlu ya, karena transmisinya tidak semudah itu. Nah, maka dari itu diperlukan adanya suatu edukasi yang dimana sangatlah susah untuk transmisi dari HIV/AIDS itu dari satu orang ke orang lainnya. Begitu. Nah, selanjutnya ini masih ada pertanyaan lagi dari Hari Bieber.
bagaimana cara metode mengetes seseorang apakah orang tersebut terkena HIV atau tidak? Oke, aku jawab ya. Oke. Oke, tadi kan pertanyaannya bagaimana sih cara mengetes orang itu dia terkena HIV atau tidak, gitu ya pertanyaannya. Iya. Oke, jadi aku lurusin di sini. Jadi sebenarnya untuk ngetes orang itu terkena HIV atau tidak itu sebenarnya yang paling efektif itulah dengan pengecekan darah itu sendiri. Tapi itu termasuk di dalam proses yang namanya itu adalah VCT, Voluntary Counseling and Testing. Jadi sebelum dia itu dites, dia itu dikasih counseling dulu tentang kayak di anamnesis juga kayak bagaimana sih caranya bagaimana apa sih perilaku yang kamu lakukan sampai kamu bisa datang ke sini, sampai kamu curiga bahwa kamu tuh HIV/AIDS. Habis itu kita kayak kasih edukasi mengenai HIV/AIDS itu sendiri juga. Habis itu setelah di konseling baru kita tes. Nah, tes itu kan tadi aku sempat bilang kalau itu menggunakan tes darah. Yang dimana tes darah ini sebenarnya ada 3 jenis tesnya. Yang pertama itu bisa menggunakan alat PCR, kedua itu bisa mendeteksi antigen dari virusnya, yang kedua bisa mendeteksi antigen dari virusnya, yang ketiga baru bisa mendeteksi antibodinya. Nah, sebenarnya kalau misalkan dia tuh sebenarnya untuk mendeteksi itu dia tuh tidak bisa deteksi virusnya itu dari pertama dia itu terinfeksi sampai minggu ke-4 dia terinfeksi. Jadi kalau misalkan dia itu dalam periode ini dia ngetes itu bakalan negatif. Karena apa? Karena antibodi itu baru terbentuk di minggu ke-4 gitu. Itu namanya periode ini, namanya itu adalah window period. Yang dimana dia itu udah menginfeksi nih virus HIV-nya, tetapi ketika dites itu negatif. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika dia itu dalam masa window period ini, dia masih dapat mentransmisikan virus HIV ini ke orang lain. Oh gitu. Begitu, berarti perlu waktu ya untuk tahu apakah dia positif atau tidak. Tapi tadi sempat disebutkan, orang biasanya mengetes diri setelah melakukan perilaku berisiko. Perilaku berisiko yang dimaksud itu seperti apa ya? Perilaku berisiko untuk transmisi HIV/AIDS itu kita balik lagi dengan transmisinya itu sendiri, mode transmisi dari HIV/AIDS itu sendiri. Yang pertama itu kan ada dengan cara seksual. Terus yang kedua itu ada dengan cara jarum. Misalkan jarumnya itu terkontaminasi, jarumnya itu tidak bersih, tidak steril gitu. Habis itu biasanya juga pada orang-orang yang menggunakan obat-obatan tertentu seperti nafza itu kan ada yang disuntikan, itu biasanya menggunakan transmisinya seperti itu. Nah, yang berisiko itu yang tadi aku bilang itu ketika dia itu melakukan kontak seksual tapi tidak menggunakan pelindung. Ini salah satu faktor risiko yang paling tinggi yang dapat meningkatkan kejadian infeksi dari HIV itu sendiri. Oke, berarti sudah terjawab ya pertanyaan dari teman kita ini, bagaimana cara metode mengetes seseorang. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Dimas Yuda lagi. Berbicara mengenai AIDS, ada nggak sih ciri fisik yang dapat dilihat secara langsung bahwa orang tersebut terkena AIDS? Lalu apakah HIV dengan AIDS itu sama? Apabila berbeda, perbedaannya apa? Mungkin ada yang ingin menjawab? Oke, silahkan. Oke, aku yang jawab ya. Aku jawab pertanyaan pertamanya. Jadi apa sih? Coba bisa ulang nggak, Ren? Pertanyaan pertamanya adalah ada nggak sih ciri fisik yang dapat dilihat secara langsung apakah orang tersebut terkena AIDS atau tidak? Oke, jadi aku jelasin ya. Jadi misalkan kalau seorang kena HIV, dia itu pasti ada ciri fisiknya, tapi itu di mana dia tidak di bawah pengobatan. Nah, kalau dia di bawah pengobatan, dia sama seperti kita semua, nggak ada ciri fisik yang khusus seperti apa, dia sehat-sehat aja. Tapi kalau dia tidak di bawah pengobatan, pasti akan terlihat penurunan berat badan 10-15%, terus ada rambut rontok seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, ada yang bisa membantu saya? Pertanyaan keduanya ada, apakah HIV dengan AIDS itu sama? Oke, jadi saya akan menjawab apakah HIV dan AIDS itu sama. Jadi HIV dan AIDS itu merupakan dua hal yang berbeda tapi saling keterkaitan. Di mana HIV itu merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV itu sendiri. Jadi gampangnya, HIV itu adalah virusnya dan AIDS itulah penyakitnya yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi orang HIV belum tentu AIDS, tetapi orang AIDS pasti HIV. Seperti itu. Nah, berhubungan dengan apa yang disebutkan oleh Adit tadi dan ciri fisik, berarti biasanya ciri fisik itu bisa ditemui pada orang-orang dengan AIDS ya. Justru kalau orang dengan HIV tapi terkontrol,
maka ciri fisiknya tidak akan ada ya, Iya, begitu ya? benar sekali Rena. Oke, untuk ini pertanyaannya berarti sudah terjawab ya. Selanjutnya itu ada pertanyaan lagi dari cewek. Kenapa ya sampai sekarang belum ada yang menemukan vaksin HIV/AIDS? Padahal sudah hampir 50 tahun berlalu sejak virus ini pertama kali ditemukan. Oke, makasih pertanyaannya yang sangat rumit dan juga yang sangat membakar pikiran saya. Jadi tadi kan pertanyaannya bagaimana sih, kenapa sih Belum ada vaksin. vaksin dari HIV itu belum ditemukan, padahal penyakit ini udah 50 tahun lamanya gitu ya. Jadi sebenarnya aku udah nyari-nyari beberapa literatur ataupun referensi gitu untuk ini. Jadi yang pertama itu sebenarnya ada kaitannya dengan subtipe dari virus HIV itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, jadi HIV itu dia tuh ada tipenya, ada HIV 1, ada HIV 2. Nah, yang paling sering menginfeksi itu adalah yang HIV 1. Nah, HIV 1 ini dia tuh banyak sekali subtipenya. Nah, yang tertentu itu biasanya yang di Indonesia itu ada yang A, ada yang G, ada yang E. Nah, peneliti itu sangat bingung gitu loh. Kayak yang mana yang harus kita bikinin vaksinnya, karena banyak ada subtipenya. Nah, kalau misalkan dia divaksin yang HIV subtipe G, terus dia kena yang HIV subtipe A, tentu dia tetap bisa terkena HIV. Jadi kayak rugi gitu kita bikin vaksin karena adanya banyak subtipe dari HIV ini. Terus yang kedua, yang paling parah itu karena HIV itu bisa bermutasi. Jadinya semakin banyak strain-strain yang baru yang tidak dapat di-cover oleh vaksin itu sendiri. Yang ketiga itu, yang dimana ini memiliki sifat unik dari HIV itu sendiri, yang dimana dia itu bisa mengelak dari rekognisi dari sistem imun tubuh kita. Jadi dia tuh kayak HIV ini udah masuk, tetapi dia itu tidak bisa disadari oleh sistem imun tubuh kita. Jadinya agak susah karena kita buat vaksin itu karena ada suatu sifat-sifat tertentu dari HIV itu sendiri. Oke, tapi mungkin supaya menenangkan para pendengar ini, setahu saya ada obat yang bisa mengontrol laju virus dari HIV ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit obat itu apa dan bagaimana cara kerjanya mungkin, atau apakah bisa diakses oleh banyak orang dengan mudah? Oke, makasih pertanyaannya Rena. Jadi sebenarnya obat untuk HIV, untuk mematikan HIV itu sendiri itu masih belum ditemukan. Tetapi ada obat-obatan yang bernama antiretroviral therapy atau biasa disingkat ARV atau ART, yang dimana ini tuh dia tuh bisa mengontrol virusnya itu sendiri, perkembangan laju dari virusnya itu sendiri supaya virusnya itu tidak berkembang. Itu dia namanya obat itu ARV, di mana ini banyak sekali jenis golongan obatnya, ada yang nukleoside apa gitu. Habis itu ini tuh cara kerjanya itu berdasarkan jenis golongan obatnya. Ada yang mencegah dia itu masuk ke dalam CD4, ada yang mematikan enzim-enzim yang mengubah RNA menjadi DNA. Jadi banyak sekali cara kerja dari obat-obatan ARV ini. Tapi obat-obatan ARV ini dia tuh tidak dapat membunuh virus HIV itu sendiri. Oleh karena itu penggunaan dari obat ARV ini harus digunakan seumur hidup dan juga secara rutin. Dan juga yang lagi satu tadi, obat ARV ini sebenarnya gratis dan juga dapat dijangkau oleh semua pihak, yang dimana dia tuh ada di rumah sakit. Jadi untuk orang yang kena HIV/AIDS, jadi jangan malu untuk pendataan karena nantinya kita dapat mendapatkan obat ARV ini secara gratis gitu. Dan ketika kita mengkonsumsi obat ARV ini, berarti mereka sudah sama seperti teman-teman lainnya, bisa beraktivitas seperti biasa kan? Iya, harusnya sudah bisa. Oke, terima kasih jawabannya. Untuk selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Krishna Pramanda. Apakah sariawan bisa menyebabkan penularan HIV/AIDS? Mengingat terkadang sariawan juga bisa mengeluarkan darah. Terima kasih. Oke, aku jawab lagi ya. Tadi kan pertanyaannya itu apakah sariawan itu bisa menyebabkan HIV/AIDS? Mengingat itu bisa mengeluarkan darah. Oke, jadi aku lurusin aja di sini. Jadi sebenarnya untuk transmisi dari HIV/AIDS itu sendiri sangatlah sedikit lewat oral seks. Itu jadi sangat jarang sekali ada kasus-kasus HIV yang ditularkan lewat oral. Tetapi kasus-kasus ini angkanya tersebut dapat meningkat apabila nantinya melakukan oral seks itu ada suatu kondisi tertentu, kayak ada sariawan, nama ilmiah itu kan mouth ulcer, habis itu ada bleeding gum, pokoknya dia tuh yang terbuka gitu membran mukosanya, dan juga harus ada suatu syarat tertentu, yaitu harus harus ejakulasi atau mengeluarkan cairan genitalnya itu di mulut, barulah dia tuh bisa terkena HIV, mengingat transmisinya itu kan dari cairan genitalnya. Tapi kalau misalkan dia tuh cuma oral seks saja, tidak mengeluarkan cairan itu di mulut, itu
menurut data itu sangatlah sedikit kejadiannya begitu. Kalau misalnya orang sariawan tapi misalnya berciuman, Mhm. apakah itu bisa menjadi salah satu titik transmisi? Kalau orang yang berciuman itu sebenarnya nggak bisa, karena kan tadi aku juga sudah sempat singgung sedikit tentang transmisi dari HIV itu kan yang paling primer itu lewat hubungan seksual. Nah walaupun dia itu ada orang yang HIV, habis itu dia tuh sariawan, itu sebenarnya nggak bisa sih, kecil kemungkinannya. Mengingat kita juga memiliki sistem imun tubuh di bagian air liur kita, gitu kayak ada lisosim, ada lactoferrin dan lain sebagainya. Jadi bisa menghambat perkembangan dari virus HIV itu. Oke, terima kasih. Jawabannya jelas banget ya dari Ananta. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Dimas Yuda. Mungkin ini PR buat Inti, agak dilurusin dikit, mungkin kayaknya ada salah pengertian ya. HIV AIDS kan penyakit yang menular melalui droplet. Nah, sama halnya dengan COVID-19, begitu katanya. Lalu mengapa COVID-19 banyak memakan korban dan COVID dikatakan pandemik, padahal notabene HIV dan AIDS juga penyakit yang menyerang dunia? Jadi aku di sini cuma bantu ngurusin di mana penularan dari HIV, perbedaan penularan HIV dengan COVID. Kalau COVID kan kita sudah tahu kalau penularannya airborne dan juga droplet. Nah, kalau HIV sendiri itu tuh penularannya lebih ke 3 hal ini. Yang pertama darah, yang kedua ASI, dari ibu, dan yang ketiga cairan dari perempuan ataupun laki-laki sendiri. Nah, jadi penularan HIV itu tidak segampang COVID yang kayak liur muncrat. Misalnya aku ngomong sama Ananta, liurku muncrat di tangannya, dia nggak kena HIV langsung. Dan tapi kalau HIV itu lebih ke contoh kita kerja di bidang medis. Contoh aku suntik Ananta, itu kan ada darahnya Ananta kan. Terus aku tutup jarum suntiknya, terus aku kena kan nggak sengaja, itu baru bisa kena HIV gitu. Jadi HIV itu sebenarnya lebih sulit penularannya dibandingkan COVID. Oke. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke, aku izin menambahkan, benar sekali yang sudah dijelaskan oleh Hajeng. Jadi penularan HIV itu tidak segampang COVID-19. Jadi dalam penularan HIV itu ada prinsip penularan HIV namanya. Terdapat 4 prinsip. Gampangnya itu ESSE. Exit, Survive, Sufficient, and Enter. Exit itu apa sih maksudnya? Jadi exit itu virus itu harus keluar dari tubuh orang yang positif HIV untuk bisa menularkan ke orang lain. Bagaimana caranya bisa keluar? Melalui hubungan seks beresiko, tanpa kondom, seperti itu. Melalui transfusi darah dan juga jarum suntik yang tidak steril, seperti itu. Yang kedua, survive. Untuk bisa menularkan, virus ini kan harus hidup. Kalau dia mati, tidak bisa menularkan ke orang lain. Jadi, prinsip yang kedua adalah survive. Virus itu harus bertahan hidup. Jadi, biasanya virus HIV itu akan bertahan hidup di ruang yang kedap udara, seperti tabung dari alat suntikan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sufficient. Sufficient artinya kan cukup. Untuk bisa menginfeksi atau menularkan virus HIV ke orang lain, jumlah atau kadar virus atau persentase virus itu harus cukup. Nah, jika kadar persentase virusnya itu kecil, tidak bisa menularkan virus HIV. Seperti kita ketahui, kadar virus HIV tertinggi itu ada di 4 cairan yang sudah dikatakan Gung Ajeng tadi. Ada di darah, kemudian cairan kelamin pria dan cairan kelamin wanita, serta air susu ibu yang positif HIV. Pada 4 cairan tersebut, konsentrasi virus itu yang tertinggi. Apakah air liur, air ludah, dan keringat itu tidak mengandung virus HIV? Mengandung virus HIV, tapi dengan persentase yang sangat kecil dan tidak bisa menularkan ke orang lain. Nah, yang terakhir, enter. Setelah dia keluar, bertahan hidup, dan kadar virus cukup, tentunya harus masuk dong ke tubuh orang yang terinfeksi, yang akan diinfeksi, seperti itu. Jadi, penularan virus HIV itu sangat susah dan sangat rumit. Tidak seperti COVID-19, kita ngobrol, droplet bertebaran, bisa menyerang banyak orang. Oleh karena itu, makanya COVID-19 sangat banyak memakan korban jiwa, seperti itu. Berarti itu juga ya teman-teman, stigmanya bisa kita kurangi dengan kita tahu bagaimana cara penularannya. Benar sekali. Tidak semudah itu juga, jadi kita tidak perlu khawatir. Benar sekali. Kita berjabat tangan, nggak masalah sama Oda. Ngobrol, nggak masalah. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Sebentar, ada banyak sekali.
Pertanyaannya nih, misalkan ada ODA yang positif lalu hamil, apakah beresiko untuk bayi yang dikandungnya? Lalu apakah ada solusinya? Oke, jadi untuk ibu hamil, oke, intinya untuk perempuan yang positif HIV, apakah bisa sih memiliki anak? Seperti itu. Iya. Orang dengan HIV/AIDS yang ingin memiliki anak itu bisa sekali. Apakah berisiko menularkan ke anaknya? Kalau dibilang berisiko, tentu sangat berisiko. Oleh karena itu, ada suatu program yang namanya PPIA, yaitu program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Nah, jadi untuk ibu yang ingin memiliki anak harus di bawah kendali obat antiretroviral, sehingga virusnya itu ditekan laju perkembangannya, sehingga tidak menularkan ke bayinya. Seperti itu. Bagaimana sih cara penularan HIV dari ibu ke bayi itu? Ada namanya 3M. Yang pertama itu adalah mengandung, selama mengandung. Kemudian saat melahirkan, biasanya kan kalau melahirkan normal, kulit bayi itu sangat rentan terhadap luka kan? Sangat soft banget kulit bayi itu. Jadi pada orang dengan HIV yang melahirkan biasanya disarankan untuk melakukan melahirkan secara sesar. Kemudian yang ketiga itulah menyusui. Nah, menyusui ini kan tadi ASI itu konsentrasi virusnya tinggi sekali. Jadi untuk bayi yang ibunya positif HIV disarankan untuk pemberian susu formula seperti itu. Substitusi ASI. Benar sekali. Nah, kemudian pada saat mengandung itu kenapa bisa bayi itu terkena HIV? Seperti kita ketahui, bayi itu dibungkus oleh plasenta. Nah, kemudian jalur nutrisi bayi itu didapat melalui plasenta, seperti itu. Nah, jika ibu tersebut tidak di bawah kendali obat ARV yang yang virusnya berkembang sangat pesat, itu otomatis bisa menyerang si bayi. Apabila ibu tersebut di bawah kendali ARV, otomatis perkembangan virus itu ditekan oleh virus tersebut sehingga mengurangi risiko penularan ke bayi tersebut. Satu lagi, apabila ibu yang positif HIV pada saat hamil terserang malaria, di mana dapat merusak plasenta dari bayi tersebut yang melindungi bayi tersebut, sehingga bayi tersebut bisa terkena HIV. Seperti itu, Rena. Berarti ada solusinya ya. Benar untuk sekali. mencegah, walaupun misalnya sebagai wanita kita positif HIV, Benar tetap sekali. masih punya kesempatan untuk memiliki anak dengan negatif HIV ya. Betul sekali. Pertanyaan terakhir untuk menutup hari ini. Ini dikirim dari Gizli _ Halo Kak, mau tanya, HIV/AIDS ini kan masih terus menimbulkan stigma-stigma di masyarakat, tapi sudah banyak upaya untuk mengurangi stigma tersebut. Namun, apakah ada upaya lain untuk membantu ODA agar bebas dari stigmanya? Dan pertanyaan yang kedua adalah, hingga saat ini kan status ODA itu masih ada, namun banyak pengidap HIV/AIDS ini yang cenderung takut untuk melakukan pendataan. Langkah yang sekiranya efektif untuk digunakan agar nantinya orang dengan HIV/AIDS ini dapat mendata dirinya tanpa takut privasinya tidak terjamin oleh petugas kesehatan itu ada atau enggak ya Kak? Gitu. Wah, panjang sekali ya pertanyaannya, Rena ya. Antusias banget. Bisa disampaikan satu-satu pertanyaannya, Rena, saya bingung ini menjawabnya. Pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama, apakah ada upaya lain untuk mengurangi stigma dari upaya-upaya yang sudah pernah dilakukan? Oke. Jadi tentunya seperti yang sudah kita katakan tadi, upaya yang sangat kita lakukan supaya bisa menghapus stigma itu adalah melalui edukasi. Edukasi. Iya, hanya melalui edukasi. Kita berikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana sih itu virus HIV dan AIDS, bagaimana pencegahannya, bagaimana penularannya. Nah, tentunya melalui edukasi tersebut kita bisa membuka pola pikir masyarakat bahwa HIV itu tidak segampang itu loh menularkannya. HIV itu loh nggak seseram itu. Bahkan kalau boleh dikatakan virus mana sih lebih bahaya, penyakit HIV apa kanker? Kanker lebih berbahaya daripada penyakit HIV. Asalkan orang dengan HIV/AIDS itu rutin mengkonsumsi obat yang namanya antiretroviral. Di mana orang dengan HIV/AIDS itu kan harus mengkonsumsi obat seumur hidup dan secara rutin dan tepat waktu, sehingga bisa mengurangi laju perkembangan virus seperti itu. Jadi upayanya itu hanya melalui edukasi dan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Tidak henti-hentinya ya kita Benar selalu sekali. mengedukasi masyarakat. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, bagaimana caranya supaya orang dengan HIV/AIDS ini bisa berani mendatakan dirinya? Apakah privasinya akan terjamin atau tidak? Oke. Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia ya ini,
orang dengan HIV/AIDS tidak berani membuka jati dirinya, tidak berani melakukan konseling dan memeriksakan dirinya ke dokter. Itu namanya fenomena gunung es. Iya. Data yang tercatat tidak sesuai dengan data yang Jumlah sebenarnya, sebenarnya. seperti itu. Yang tercatat sekian, bahwa sebenarnya itu di bawah itu banyak banget orang dengan HIV/AIDS yang tidak mendatakan dirinya, seperti itu. Jadi tentunya upaya kita yang kita lakukan lah, kita juga berikan edukasi kepada orang dengan HIV/AIDS itu sendiri. Kita edukasi, ibu, kalau ibu tidak berobat, tidak mengkonsumsi obat, ibu akan imunitas tubuh ibu akan menurun, ibu. Jadi dengan obat ini, ibu atau bapak ya, dengan obat ini kita bisa memperpanjang harapan hidup ibu, seperti itu. Ibu bisa beraktivitas seperti normal loh, ibu, asalkan ibu rutin mengkonsumsi obat ini. Dan ibu nggak usah takut untuk memeriksakan diri ke dokter. Ingat, kita di kedokteran itu ada namanya kode etik. Kita tidak akan membocorkan segala penyakit yang disampaikan oleh pasien kita, seperti itu. Karena kita sudah terikat sumpah. Berarti Seperti itu. untuk privasi sebenarnya sangat terjamin. Sangat terjamin, karena ada kode 100% etik terjaga. yang menjaga confidentiality dari Betul sekali, pasien. Rena. Oke, itu semua pertanyaan dari teman-teman sudah kita jawab. Nggak kerasa udah hampir 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol bareng. Jadi untuk sampai saat ini kita akan berikan satu take away message buat teman-teman, yaitu kita sangat bisa mengurangi stigma selama kita mengerti bagaimana cara transmisinya, selama kita mau mengedukasi diri kita sendiri. Nah, saya Rena Budiarta dan juga teman-teman pengurus inti pamit undur diri atas nama teman-teman kru yang bertugas juga pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya ya. Jangan lupa untuk like postingan ini di IGTV, juga akses podcast kita melalui Spotify dan juga Apple Podcast. Terima kasih semua. Nah, untuk menutup, kita lakukan jargon KMPA ya. Bantuannya dari inti, mungkin ketuanya bisa mimpin, nanti kita ngikut. Jadi untuk mengakhiri sesi podcast hari ini, mari kita jargon KMPA. Kru ikut ya. Sudah ready? Ready? Oke. KMPA FK Unut. Start!